Halo Sobat Pensostias UNJ, kembali lagi di Sudut Podcast UNJ yang tentunya menarik, membahas tentang berbagai isu atau topik terkinian yang tentunya menambah akal sehat Sobat Pensostias UNJ. Dan podcast kita pada kali ini temanya sangat berat sebenarnya, tetapi ya kita enjoy aja. Nah, apa Bu Prima tema kita pada kali ini? Iya, jadi temanya sebenarnya berat nggak sih ya? Keterlekatan filsafat dalam sosiologi. Itu kira-kira berat ya? Ya, berat lah sebenarnya. Nah, dalam sesi kita pada kali ini dengan saya sebagai host Saipudin dan rekan saya Prima Istitia. Dan kita menghadirkan narsum siapa Bu Prima? Narsum yang luar biasa pastinya. Mungkin tak kenal biasa, maka kenalan ya. Kita kenalan dulu. Siapa sih kalau bukan Bu Marista. Atau biasa dipanggil siapa Bu? Bu Seli. Bu Seli. Jadi Bu Seli ini Sobat Pensostias adalah dosen di sosiologi. Nah, boleh Bu Seli memperkenalkan diri secara singkat? Oke, saya adalah Marista Christina Selika Belen, biasa dipanggil Seli. Jadi dosen sosiologi yang sebenarnya latar belakang saya itu adalah filsafat. Oke, jadi S1 Bu Seli dan S2-nya nih filsafat nih. Lulusan dari UGM Bu Prima. S1-nya S2-nya di UI. Tapi dua-duanya memang filsafat. Nah, ini filsafat. Menarik sih sebenarnya. Menarik nih. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kita kenal filsafat ini adalah ilmu pengetahuan ya Bu Seli ya? Atau gimana tuh? Nah, ini kita langsung datang ahlinya nih. Gimana Bu Seli? Ya kalau sebenarnya filsafat itu adalah akar ya dari sosiologi ya. Meskipun seringkali dilupakan gitu, tapi sebenarnya sosiologi ini merupakan dahan yang lahir dari akar filsafat gitu ya. Seperti kita tahu ya, kayak misalnya Karl Marx, Durkheim gitu, Auguste Comte, bahkan Auguste Comte itu kan bisa dibilang pencetak blueprint ya dalam sosiologi ya, terutama dalam positivisme. Nah, sebenarnya si Auguste Comte ini dia itu berangkat dari filsafat gitu kan. Dia banyak dipengaruhi oleh tokoh si Henry Saint-Simon gitu kan. Nah, dan Simon ini kan banyak mengambil dari filsafat alam. Nah, kemudian sama si Comte itu disistematisasikan gitu kan dengan metode ilmiah gitu yang kemudian menjadi filsafat menjadi positivis. Belum apa-apa udah berat ya. Makanya sebenarnya ini menarik nih ya. Kadang kalau ngomongin filsafat tuh udah kesannya bapak-bapak tua gitu ya. Betul. Tapi ini ketemu sama dosen muda yang keren kalau kata Pak Ubed ya. Nah, dan Bu Seli ini Sobat Pensostias ini mengajar di prodi sosiologi dan tentunya yang tadi sudah disinggung oleh Bu Seli ya, bahwa sosiologi itu adalah dahan sosiologi itu dahan dari akar filsafat. Nah, jadi ada agak keliru sepertinya Bu Prima kalau ada dosen atau mahasiswa atau orang lain yang menganggap filsafat itu nggak ada hubungannya dengan sosiologi ya. Iya benar juga sih. Padahal sebenarnya kalau dahan dan akar kan saling berkaitan ya. Tanpa akar nggak akan muncul dahan. Betul. Nah, lalu apa sih kalau misalnya dalam konteks sosiologi ya Bu Seli dengan filsafat, karena kan memang banyak nih ya orang tua dari siswa SMA Bu Prima selalu khawatir kalau anaknya masuk sosiologi, katanya nanti belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang abstrak yang agak sesat kayak gitu, karena selalu identik dengan materi-materi filsafat kayak gitu. Nah, gimana sih pandangan Bu Seli terkait dengan adanya stereotip ya dari masyarakat tentang prodi sosiologi yang kaitannya juga dengan filsafat? Ya, sebenarnya kalau sosiologi ya, setelah saya masuk di sosiologi itu justru kental dengan empiris ya. Kalau kita balik lagi ke positivisnya si Auguste Comte gitu ya, sebenarnya positivis itu adalah empiris yang radikal, empirisme yang radikal gitu. Jadi justru malah sangat bisa dipraktekkan dibandingkan dengan filsafat. Jadi kalau filsafat itu lebih abstrak dan konseptual ya. Nah, sosiologi ini adalah empirisnya dari filsafat. Jadi sebenarnya kalau masuk sosiologi kan paling mendapatkan teori-teori itu kan di dasar ya. Nah, itu dasar untuk kita berpikir sosiologis gitu ya. Sampai akhirnya untuk bisa menganalisis fenomena sosial yang ada gitu. Makanya kita perlu konseptualnya dulu nih. Konsepnya seperti apa untuk bisa menganalisis gitu ya. Fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat gitu.
Oke, nah tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Marx, Durkheim dan juga Weber itu backgroundnya sebenarnya filsafat ya, Bu Sally ya. Ya. Tadi seperti yang Bu Sally udah sampaikan. Ya, Marx itu kan juga dia berangkat dari filsafat materialisme ya gitu. Nah kemudian Durkheim juga gitu kan, Weber juga gitu. Bahkan pas saya kuliah di filsafat, tokoh-tokohnya tuh ya itu juga, tapi kalau di kita namanya filsafat sejarah, filsafat sejarah gitu ya. Sejarah filsafat 1 gitu ya, atau terus ada filsafat sejarah filsafat barat 2 gitu. Nah kalau kita kan di sini kan namanya klasik modern, kontemporer gitu. Dan kalau di kita Durkheim, Marx itu masuknya justru di barat modern. Oke. Nah, Sobat Pensostias, nah ini juga Bu Prima, Bu Sally ini juga sudah menulis buku ya tentang pemikiran tokoh-tokoh teori sosiologi ya. Bisa dijelaskan Bu Sally terkait dengan buku yang sudah ditulis tuh? Ya, jadi saya menulis buku teori sosiologi kontemporer. Nah, sebenarnya awalnya tujuannya itu karena saya ngelihat kalau mahasiswa skripsi itu kok tokohnya itu aja gitu loh. Nah, kemudian kalau nggak Marx, kalau nggak Baudrillard gitu kan. Nah kemudian itu membuat saya dan teman saya tertarik gitu ya, ini kok supaya ada, ternyata tokoh sosiologi itu kan banyak banget gitu. Nah di buku saya ini tapi saya berangkat dari filsafat gitu ya, berangkat dari Auguste Comte. Penjelasan bahwa Auguste Comte ini berangkat dari filsafat kemudian menjadi positivistik ya, dia punya metode positivistik yang kemudian itu kan menjadi peletak dasar perkembangan sosiologi berikutnya. Walaupun sekarang kan mungkin udah banyak ditinggalkan ya Auguste Comte, tapi kan kita tidak bisa melupakan bahwa Auguste Comte ini merupakan peletak dasar perkembangan ilmu sosiologi. Nah di buku itu saya mengangkat tokoh-tokoh baru yang mungkin kayak misalnya kayak Harry Breverman, kemudian menarik. Kemudian Daniel Miller yang tadinya orang tuh tahu ngomongin konsumsi itu Baudrillard gitu kan, tapi dari sisi yang lain saya mencoba mengangkat si Daniel Miller ini. Kalau Baudrillard tuh kan ngelihat bahwa konsumsi itu sesuatu yang negatif gitu ya. Nah kalau Daniel Miller itu ya dia mengakui ada sisi negatifnya ketika orang menjadi konsumtif gitu kan, berbelanja pakaian banyak, membuang itu kan habis. Tapi dia melihat sisi positifnya bahwa benda konsumsi itu bisa menjadi identitas seseorang atau menggambarkan identitas seseorang gitu ya misalnya. Nah ini menarik nih. Sebenarnya ini menarik juga nih Pak Fudin ya. Karena tadi benar-benar kata Bu Sally ini yang jadi problem kadang-kadang nih di teman-teman sosiologi juga gitu ya, adalah kemampuan untuk bisa menghubungkan antara teori dengan temuan gitu. Karena kan tadi kalau sosiologi itu lebih empiris gitu ya, tapi teorinya kadang-kadang nggak kuat, sehingga orang filsafat ini sebenarnya dibutuhkan juga di sini. Nah jadi nih Bu Sally ini mencoba menjembatani antara ilmu filsafat dan sosiologi ya, kayak gitu supaya lebih terlihat mudah dipahami, tetapi juga tidak meninggalkan akar dari ilmunya sendiri. Betul. Kayak gitu, karena apalagi yang ditulis dalam bukunya Bu Sally ya. Nah ini banyak biasanya Bu Prima para dosen-dosen sosiologi atau sosiolog ini ya pasti nulis bukunya ya, buku-buku yang sudah kita kenal tokoh-tokohnya ya. Nah kalau tadi nih Bu Sally ternyata banyak tokoh-tokoh yang mungkin juga bagi dosen sosiologi ya atau bagi mahasiswa asing didengarnya gitu. Dan ini jadi menarik sebenarnya. Betul. Ya kan jadi menarik, dan tentunya tadi perspektif tokoh-tokoh dari sosiologi juga ditawarkan dalam buku Bu Sally ternyata ya, yang tadi perspektif konsumsi ya. Bukunya ya, teori sosiologi kontemporer. Teori sosiologi kontemporer ya, jangan lupa tuh sobat dicari Pensostias. Sobat Pensostias yang lagi mau membaca buku untuk kebutuhan menambah stok of knowledge-nya ataupun buat kebutuhan studi ya. Skripsi, tesis atau disertasi bisa cari bukunya Bu Sally ya. Nah, Bu Sally, yang berikutnya nih terkait dengan bagaimana sih fenomena sosiologi, ilmu sosiologi khususnya ya, dalam melihat perkembangan masyarakat kekinian. Karena kita tahu ya Bu Prima, sekarang nih sudah masuk di era masyarakat digital nih. Jadi banyak studi-studi yang berbasis pada digital. Termasuk nih Bu Prima ngajar sosiologi digital ya. Sosiologi digital, sosiologi digital. Nah, kalau Bu Sally nih melihat dalam perspektif antara filsafat, sosiologi dengan masyarakat kekinian seperti apa tuh? Ada keterkaitannya nggak? Karena kan ini kalau tadi ya filsafat tuh ilmu dasar. Nah di tengah perubahan dan digitalisasi, kira-kira sejauh mana nih menginfluence gitu ya, mempengaruhi, atau ada keterkaitannya nggak sih? Kalau dijelasin? Ya, ada tentunya ya gitu kan, karena kan zaman tuh kan terus berkembang ya. Kita sudah di era banjir informasi gitu kan. Nah banjir informasi sehingga kita mudah
distraksi lah gitu kan. Nah sehingga ya kalau kita ngelihat dari sosiologi gitu ya, kalau sosiologi ya itu menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dikaji gitu. Begitu juga dengan filsafat gitu kan. Makanya sekarang kalau kita lihat kan banyak orang-orang anak-anak muda gitu ya, itu kan belajar filsafat ya yang mulai tren gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan gitu. Makanya di buku saya pun saya juga salah satu tokoh yaitu Harry Braverman itu membahas tentang perkembangan teknologi ya yang berdampak pada deskilling. Deskilling atau dehumanisasi karena kan semua itu digantikan oleh mesin gitu kan. Jadi sehingga ketika digantikan kalau menurut Harry Braverman gitu ya, ketika orang nih kamu ini ya, kamu udah nggak usah jaga loket gitu kan, kamu akan saya trainingkan. Nah, menurut Harry Braverman, di trainingkan itu sebenarnya bukan menambah keterampilan, karena mereka disuruh kamu pencet ini. Nah, menurut itu bukan keterampilan. Tapi menggantikan sistem atau merubah menjadi sistem. Jadi itu membuat de-skilling sebenarnya, kemampuan gitu ya, penurunan kemampuan gitu kan. Nah, itu fenomena yang menarik tuh dikaji di sosiologi gitu ya, termasuk juga di filsafat juga gitu. Nah menarik ya Bu Prima. Seru jadi jadinya ya, bukunya Bu Sally ini ternyata banyak menawarkan gagasan-gagasan tokoh-tokoh yang baru sebenarnya, yang asing juga dalam kurikulum di ruang-ruang perkuliahan di sosiologi khususnya ya. Dan tentunya dengan perkembangan kondisi studi-studi sosiologi, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sally ini ternyata juga menawarkan perspektif yang lain. Nah, tapi saya ada pertanyaan ya. Kan karena kita di sudut podcast Pensos UNJ ini ya. Kalau mengkaitkan antara filsafat dengan pendidikan gitu ya. Kira-kira masuknya di mana nih Bu Sally? Boleh di-sharing sedikit ya. Karena kan menarik ya, kita nggak mungkin lepas dari pendidikannya gitu kira-kira. Ya, pendidikan itu kalau di kita di filsafat ada namanya filsafat pendidikan. Itu juga kita ngomongin Durkheim juga. Jadi pendidikan dan filsafat itu diperlukan dalam pendidikan. Terutama dalam pendidikan sosiologi. Jadi kayak mungkin kalau kita lihat filsafat ilmu gitu ya, nah itu perlu karena filsafat ini sangat penting. Selain satu membantu berpikir kritis gitu ya. Berpikir kritis itu kan kita perlu asah ya, gitu kan. Kita akan bisa menganalisis asumsi-asumsi atau argumen-argumen. Kemudian juga membantu untuk refleksi diri. Refleksi diri. Jadi kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental gitu kan. Nah, itu perlu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengasah kemampuan berpikir abstrak gitu ya. Jadi ini penting gitu berpikir abstrak itu ya, karena ketika kita belajar mengasah keterampilan berpikir abstrak itu akan membantu kita atau membantu kita untuk memahami konsep-konsep yang kompleks gitu ya. Kalau di sosiologi mungkin namanya imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi. Nah, Bu Sally, menarik nih. Jadi kalau misalnya bagi seorang pendidik ya, baik itu guru ataupun dosen bagaimana sih upaya pendekatan yang bisa dilakukan supaya peserta didik atau mahasiswa ini tidak takut gitu atau tidak berpikir bahwa pembelajaran sosiologi itu serba abstrak gitu, serba ngawang-ngawang. Nah, gimana sih kalau upaya sebagai seorang pendidik baik itu guru maupun dosen melalui pendekatan pembelajarannya supaya mahasiswa itu jadi menarik gitu dan mudah mengerti gitu? Ya, yang pertama mungkin baliknya ke kita dulu yang ngajarin ya. Kita harus mengupdate gitu kan, mengupdate ilmu kita gitu, belajar lagi gitu kan. Karena kan terus berkembang, kita kalau stuck pada satu metode pembelajaran gitu ya, ya kita akan di situ terus, sementara kita harus mengejar perkembangan yang luar biasa gitu ya. Kayak misalnya ini kayak baru ya itu kan, podcast itu kan baru gitu kan ya, belajar itu kan memudahkan kita sebagai pengajar. Mahasiswa juga bisa terus mengulang nih tadi apa ya, sementara kalau di kelas kan mahasiswa mau merekam gitu menggunakan HP itu kan cukup mengganggu ya. Jadi kita sebagai pengajar ya melalui pendekatan yang modern gitu ya, pendekatan modern menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kitanya belajar, dari kita belajar kita mengajarkan ke mahasiswa itu akan lebih masuk gitu. Kalau kita mengajarkan mahasiswa zaman sekarang dengan cara dulu ya itu akan susah, berbeda soalnya karakternya. Nah, itu yang perlu dipahami kita sebagai pengajar. Nah kan soalnya di sosiologi itu kan ya karena dia juga dekat sama filsafat ya, Bu Prima. Jadi banyak istilah-istilah yang abstrak banget tuh. Ada alienasi, ya kan. Terus ada konsientisasi dan macam-macam istilah-istilah planet itu
yang kadang tuh bikin jelimet otak ini betul. kayak gitu. Gak bisa dipahami secara sederhana dan bahkan di KBBI pun ada istilah-istilah yang nggak masuk juga tuh karena bingung juga tuh. Ya kan, nah gimana sih tips dari Bu Sally nih supaya khususnya Bapak Ibu guru ya untuk memberikan pemahaman istilah-istilah yang abstrak itu kepada anak didiknya supaya mudah dimengerti tuh. Apakah ada menggunakan pendekatan media atau gimana tuh Bu Sally? Ya, kalau saran saya sih biasanya kalau kayak alienasi kita lebih mudah diterima atau diserap oleh mahasiswa itu atau atau siswa itu dengan memberikan contoh yang konkret. Contoh yang konkret. Contoh yang konkret gitu. Jadi alienasi itu seperti apa dijelaskan gitu kan. Keterasingan tuh keterasingan yang gimana? Contohkan dengan contoh-contoh konkret gitu kan. Seperti apa? Ini sebenarnya PR juga sih Pak Fudin ya. Karena yang bisa membuat sesuatu yang abstrak itu mudah dipahami itu adalah ketika dia mengerti maksudnya gitu ya. Kalau Bu Sally mungkin mengerti dengan jelas gitu ya maksud dari alienasi. Sehingga sebenarnya penting banget ada orang-orang filsafat. Betul. Ya kan? Dan tentunya nanti kita akan panggil terus para ahli-ahli filsafat nih buat menjelaskan Bu Prima kan, supaya ini juga podcast jadi media informasi atau media pembelajaran kan, supaya bagaimana mudah dimengerti. Oke, nah karena kita sudah di penghujung acara Bu Prima, mungkin seperti biasa ada closing statement dari Bu Sally. Tapi sebentar, kita seperti biasa nih sebelum kita closing statement nih, karena di sini ada orang filsafat yang mana kalau filsafat tuh nggak bisa lepas dari namanya buku. Tadi kita udah ngejelasin salah satu buku Bu Sally ya, jangan lupa buat dicari gitu ya. Buku sosiologi kontemporer, teori sosiologi kontemporer yang nulis orang filsafat. Tapi ada lagi nggak sih kira-kira nih rekomendasi buku-buku yang bisa dibaca sama teman-teman Pensostias? Kira-kira apa tuh? Mungkin yang pertama The Daily of Stoic ya, gitu. Yang lagi tren banget ya. Jadi tengah gempuran informasi yang membuat kekeringan aspek spiritual, nah itu penting gitu kan. Terus yang kedua itu adalah Seni Berpikir Bodoh Amat. Menarik sih. Menarik itu saya pernah baca. Iya, itu cukup menarik gitu ya di tengah-tengah gempuran ini ya, supaya kita tidak merasa sedih gitu kan, tertekan. Kesehatan mental kita nggak terganggu kayak gitu kan. Tidak terganggu. Karena itu sebenarnya penting ya di era digitalisasi itu ya. Jadi kita bodoh amat sama nyinyiran orang gitu ya maksudnya Bu Sally ya. Tapi maksudnya kita bodoh amatnya tuh bukan terus apatis gitu ya, tetapi kita lebih ke arah tidak membalas gitu, tapi kita kembali lagi ke diri kita yang baik gitu ya, tetap perlakukan orang lain dengan baik dan lain sebagainya. Ini filosof banget ini, ya kan, berpikir secara bijak ya. Karena kan kita nggak bisa kontrol ya orang, kita hanya bisa mengontrol reaksi kita dan diri kita sendiri. Satu lagi bukunya apa tuh? Buku saya. Jika mau belajar filsafat dan sosiologi, di buku saya itu saya menjelaskan hubungan filsafat dan sosiologi, dan juga meskipun itu teori sosiologi kontemporer, di buku itu saya tetap membawa pikiran-pikiran klasik gitu ya, seperti Durkheim dan lain sebagainya, karena pikiran-pikiran tokoh-tokoh kontemporer itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, kalau mau dapat bukunya di mana tuh? Bisa ke Labsos gitu ya. Labsos itu apa sih? Labsos apa? Laboratorium Sosiologi. Nah, lokasinya ada di FIS ya, Fakultas Ilmu Sosial UNJ lantai 4. Nah, ini nanti buku ini ya. Bu Prima nih, bukunya Bu Sally ini ya. Ada di sini nih. Ya. Selain itu bisa didapetin online nggak? Bisa di jejak ya, online, atau bisa hubungi di Instagram. Di Instagram bisa follow Instagram Bu Sally. Nanti juga ada di caption di bawah. Nah, sebelum kita tutup, ada satu closing statement juga yang mungkin bisa Bu Sally sampaikan terkait dengan filsafat dan sosiologi ini gitu. Silahkan. Oke ya, belajar sosiologi itu jangan pernah melupakan filsafat gitu, karena kayak kita jangan melupakan ibu kita gitu ya. Jadi semuanya saling berhubungan. Filsafat mendukung sosiologi, sosiologi juga melengkapi filsafat. Jadi ya belajar itu tidak perlu pilih-pilih gitu ya. Jadi kita kalau mau belajar sosiologi ya kita kebalik ke akarnya, kita kemana gitu. Itu keren banget sih sebenarnya. Karena apalagi di tengah informasi yang banyak ya Pak Fudin, sebenarnya kita nggak bisa juga milih-milih ilmu, bukan hanya filsafat aja, bukan hanya sosiologi aja, ilmu tuh banyak. Kita sudah di penghujung acara, Bu Prima, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan terus pantengin Sudut Podcast UNJ.
Oleh karena itu jangan lupa terus update informasi-informasi di channel YouTube Sudut Podcast UNJ. Sekian dari kita selaku host Sudut Podcast UNJ. Salam Sobat Pensostias UNJ. Ilmu tuh banyak. Iya. Betul Bu Prima, dan karena Bu Sally ini backgroundnya filsafat, jadi orangnya sangat bijaksana. Betul. Dan makanya nih Sobat Pensostias nih kursinya Bu Sally aja, padahal nih sedang turun nih, ya kan? Nah jadi lebih tinggi nih, ya kan? Karena saking merendahnya seperti ilmu padi. Jadi ini sebenarnya sejajar harusnya ya kan Bu Sally. Jadi Bu Sally ini orangnya tinggi sebenarnya, tapi karena kursinya ini turun, ya kan? Jadinya jadi terlihat turun nih. Nah itu ilmu padinya Bu Sally ternyata sampai ke kursi Sobat Pensostias ya.